Sahabat jendela Azmi, pernahkah Anda merasa semakin kencang Anda berlari mengejar uang, semakin kencang pula uang itu berlari menjauh dari Anda? Pergi pagi pulang malam, banting tulang sampai sakit pinggang, pikiran stres memikirkan cicilan. Tapi anehnya, tabungan segitu-gitu saja. Uang rasanya cuma numpang lewat di rekening. Jika itu yang Anda rasakan, berhati-hatilah. Mungkin Anda sedang terjebak dalam penyakit ngoyo. Anda sedang mengejar kupu-kupu dengan jaring yang bolong. Semakin dikejar, dia semakin terbang tinggi. Ketahuilah, Kanjeng Sunan Kalijaga mewariskan satu ilmu batin tingkat tinggi yang disebut semeleh. Sebuah ilmu kuno yang mengajarkan kita untuk berhenti menjadi pemburu yang lelah dan berubah menjadi bunga yang wangi. Ketika Anda menjadi bunga, Anda tidak perlu lari mengejar kupu-kupu rezeki. Justru, kupu-kupu itulah yang akan datang bersimpuh, mengantre, dan berebut ingin hinggap di pangkuan Anda. Bagaimana cara mengaktifkan ilmu semeleh ini di zaman modern yang serba cepat? Bagaimana cara agar hati tenang, tapi rezeki datang menyerbu? Tapi sebelum kita bongkar rahasianya satu persatu, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang juga. Mari kita niatkan sebagai langkah awal membuka pintu ilmu dan pintu rezeki. Saya doakan khusus bagi Anda yang sudah menekan tombol subscribe dan like video ini. Semoga Allah angkat segala kesusahan hidup Anda, Allah lunasi hutang-hutang Anda, dan Allah ganti rasa lelah Anda dengan kekayaan yang barokah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sudah siap mengubah nasib? Mari kita mulai dari kesalahan terbesar manusia, ambisi yang membakar. Sahabat jendela Azmi, mari kita mulai perjalanan batin ini dengan sebuah cermin kejujuran. Tataplah wajah Anda di cermin hati Anda sendiri. Apakah di sana terlihat garogora kelelahan yang tidak wajar? Bukan lelah karena otot yang bekerja, melainkan lelah karena jiwa yang dikejar-kejar. Di zaman modern ini, kita diajarkan satu doktrin yang seolah-olah benar, padahal menjebak. Doktrin itu berbunyi, kalau mau kaya, kamu harus lari lebih cepat. Kamu harus ikut sana-sini. Kamu harus ambisius, tidur sedikit, kerja bagai kuda. Istilah Jawanya, ngoyo. Ngoyo itu artinya memaksakan diri melampaui batas kewajaran dengan nafsu yang menggebu-gebu. Bekerja keras itu wajib, itu ibadah. Tapi ngoyo itu penyakit. Bekerja keras menggunakan tenaga dan keringat, tapi ngoyo menggunakan kecemasan dan ketakutan. Pernahkah Anda melihat orang yang sangat ngoyo mengejar uang? Wajahnya tegang, keningnya selalu berkerut, matanya tidak memancarkan ketenangan, napasnya kemerungsung terburu-buru atau gelisah. Setiap bangun pagi, yang ada di pikirannya cuma duit, duit, target, bayar utang, kurang. Tahukah Anda apa yang terjadi secara energi batin? Ketika Anda ngoyo, Anda sebenarnya sedang memancarkan frekuensi kekurangan scarcity yang sangat kuat ke alam semesta. Anda berteriak pada Tuhan lewat sikap Anda, "Ya Tuhan, aku takut miskin, aku tidak percaya Engkau menjamin rezekiku. Makanya, aku harus lari pontang-panting." Inilah paradoks terbesarnya, sahabat. Sifat rezeki itu seperti bayangan kita sendiri. Coba Anda keluar di siang hari yang terik, berdirilah membelakangi matahari. Bayangan Anda ada di depan Anda. Sekarang, cobalah lari mengejar bayangan itu. Larilah secepat kilat. Larilah sampai kaki Anda patah. Apakah Anda bisa menangkap bayangan itu? Mustahil. Semakin kencang Anda lari, bayangan itu juga semakin kencang lari menjauh di depan Anda. Anda tidak akan pernah bisa memeluknya. Begitulah nasib orang yang ngoyo. Dia mengejar dunia bayangan dan membelakangi Tuhan matahari. Dia capek sendiri, dia stres sendiri. Dan anehnya, uang yang didapat kalaupun dapat rasanya panas, cepat habis, tidak berkah. Baru terima gaji, tiba-tiba motor rusak. Baru dapat untung dagang, tiba-tiba sakit tipes. Uangnya habis lagi untuk berobat. Kenapa? Karena uang itu ditarik dengan energi panas nafsu, maka dia juga akan keluar dengan cara yang panas musibah. Sunan Kalijaga mengajarkan filosofi yang sangat halus, tapi tajam. Ojo ngoyo, mundak loyo. Jangan memaksakan kehendak, nanti jiwamu malah layu atau lemah. Rezeki itu makhluk Allah. Dia punya kaki, dia punya penciuman.
Rezeki itu takut mendekati orang yang wajahnya garang dan hatinya panas penuh ambisi. Rezeki justru suka mendekati orang yang wangi. Wangi apanya? Wangi hatinya. Hati yang tenang, hati yang sumeleh, hati yang percaya bahwa jatahnya tidak akan tertukar. Jadi, sahabat, langkah pertama untuk menjadi magnet rezeki bukanlah menambah jam kerja Anda menjadi 24 jam sehari. Langkah pertamanya adalah padamkan api ambisi yang membakar itu. Berhentilah sejenak. Tarik napas panjang, sadari bahwa Anda adalah hamba, bukan Tuhan. Tugas hamba hanya menanam benih ikhtiar. Tugas menumbuhkan hasil adalah hak mutlak Tuhan. Jika selama ini Anda merasa hidup Anda ruwet, hutang tidak lunas-lunas, mungkin bukan karena Anda kurang kerja keras, tapi mungkin karena Anda terlalu ngoyo. Sampai-sampai Anda lupa caranya pasrah. Anda mengambil alih tugas Tuhan untuk mengkhawatirkan masa depan. Lantas, jika kita tidak boleh ngoyo, apakah kita harus diam saja di rumah, menunggu uang jatuh dari langit? Apakah semeleh itu artinya malas-malasan? Tentu saja bukan. Pemahaman inilah yang sering salah kaprah. Sahabat Jendela Azmi, ketika saya mengajak Anda untuk berhenti ngoyo dan mulai semeleh, mungkin ada suara kecil di kepala Anda yang protes. Wah, kalau tidak ngoyo, berarti kita jadi pemalas dong. Masa kita cuma duduk diam, tidur-tiduran, lalu berharap rezeki datang sendiri? Tunggu dulu, hati-hati. Ini adalah jebakan pikiran yang paling berbahaya. Banyak orang salah kaprah mengartikan ilmu tingkat tinggi ini. Mereka mengira semeleh itu sama dengan pasrah, bongkokkan masa bodoh. Mereka mengira semeleh itu artinya berhenti bekerja, berhenti berusaha, lalu menyerah pada nasib. Salah besar. Itu bukan semeleh, sahabat. Itu namanya putus asa berkedok tawakal. Itu namanya malas yang dibungkus agama. Sunan Kalijaga tidak pernah mengajarkan umatnya menjadi pengangguran yang hanya komat kamit berdoa tanpa aksi nyata. Mari kita bedah kata ini dalam-dalam. Semeleh berasal dari kata dasar bahasa Jawa, seleh. Artinya meletakkan apa yang diletakkan. Apakah cangkulnya? Apakah laptopnya? Apakah pekerjaannya? Bukan. Yang diletakkan adalah hatinya. Yang diletakkan adalah beban pikirannya. Orang yang semeleh itu fisiknya justru bekerja lebih keras, lebih giat, dan lebih terengginas daripada orang yang ngoyo. Tangannya sibuk menanam, kakinya lincah melangkah, otaknya cerdas mengatur strategi. Tapi hatinya diam. Hatinya tenang, hatinya diletakkan di lantai bersujud di hadapan Allah. Filosofinya begini, rogo obah, ati semeleh. Raga bergerak aktif, tapi hati berserah total. Bayangkan, seorang dalang yang sedang memainkan wayang. Wayang itu bertarung hebat, melompat ke sana kemari, menari dengan lincah. Secara fisik, wayang itu sangat sibuk, tapi secara batin, wayang itu diam. Dia tidak punya keinginan sendiri, dia tidak cemas. Nanti aku menang atau kalah ya? Dia pasrah total mengikuti gerakan tangan sang dalang. Karena dia pasrah, gerakan wayang itu jadi indah, luwes, dan memukau. Coba bandingkan dengan orang yang tidak semeleh. Dia bekerja, tapi hatinya ikut ramai. Hatinya berteriak, aduh, kalau ini gagal gimana? Kalau rugi gimana? Kalau ditolak gimana? Akibatnya apa? Gerakannya jadi kaku, keputusannya jadi panik, auranya jadi gelap, dan rezeki justru takut mendekat pada orang yang panik. Jadi, sahabat, ilmu semeleh adalah seni memisahkan antara wilayah hamba dan wilayah Tuhan. Bekerja, berusaha, berkeringat, berpikir, itu adalah wilayah kita ikhtiar. Lakukan itu 100%. Tapi hasil, kesuksesan, kekayaan, jadi atau tidak jadi, itu adalah wilayah mutlak Tuhan takdir. Jangan campuri urusan Tuhan. Jangan mendikte Tuhan kapan uang itu harus datang. Orang yang semeleh itu, ketika berangkat kerja, dia melangkah dengan senyum. Dia berkata dalam hati, ya Allah, hamba berangkat menjemput rezekimu. Hamba akan bekerja sebaik mungkin sebagai ibadah. Soal hasil, hamba serahkan kuncinya padamu. Mau engkau beri banyak
Alhamdulillah. Mau engkau beri sedikit? Hamba yakin itu yang terbaik. Rasakan bedanya sahabat. Ringan sekali bukan? Tidak ada beban di pundak. Tidak ada ketakutan di dada. Dan tahukah Anda rahasianya? Justru ketika hati Anda kosong dari ambisi, kosong dari ketakutan, disitulah Allah akan menuangkan risekinaya sampai meluber. Karena wadah yang tenang bisa menampung air lebih banyak daripada wadah yang berguncang-guncang. Inilah kunci ilmu semeleh. Aktif di luar, hening di dalam. Sibuk di tangan, damai di hati. Lalu, bagaimana caranya agar rezeki itu bisa mengalir masuk ke wadah hati yang sudah tenang ini? Sunan Kalijaga punya perumpamaan indah tentang air. Sahabat, jendela azmi. Setelah kita berhasil meletakkan hati semeleh, langkah selanjutnya adalah memahami sifat alami dari rezeki itu sendiri. Kanjeng Sunan Kalijaga, sosok yang namanya saja mengandung unsur air kali, berarti sungai, mewariskan sebuah filosofi Jawa yang sangat tua, namun abadi. Urip iku urup, urip iku koyo mili banyu. Hidup itu menyala atau memberi manfaat. Dan hidup itu seperti air yang mengalir. Kenapa air? Kenapa bukan api? Kenapa bukan batu? Karena sifat rezeki itu persis seperti sifat air. Dalam bahasa ekonomi modern, uang disebut currency. Akar katanya dari keren, yang artinya arus atau aliran. Jadi, uang itu adalah energi yang mengalir. Ia tidak suka diam, ia tidak suka ditahan, dan ia punya hukum fisika sendiri. Mari kita renungkan sifat air ini dalam konteks menjemput rezeki. Pertama, air itu lembut, tapi menghancurkan batu. Pernahkah Anda melihat sungai yang menabrak batu besar? Apakah air itu berhenti? Tidak. Apakah air itu marah dan memukul batu itu sampai pecah seketika? Tidak. Air itu dengan tenang, sabar, dan semeleh mencari celah di samping kiri dan kanan batu itu. Ia terus mengalir, melipir, dan melewatinya. Tapi lihatlah batu itu 10 atau 20 tahun kemudian. Batu yang keras dan sombong itu, lama-kelamaan akan berlubang, terkikis, dan hancur oleh kelembutan air. Begitulah orang yang semeleh. Ketika ada masalah ekonomi, hutang menumpuk batu besar. Dia tidak menabraknya dengan kepanikan atau amarah. Dia tetap tenang, mengalir, mencari solusi celah, dengan kepala dingin dan perlahan tapi pasti. Masalah sebesar gunung pun akan terkikis habis oleh ketenangannya. Sebaliknya, orang yang ngoyo keras seperti batu justru akan pecah berantakan saat dihantam masalah. Kedua, air selalu mencari tempat yang rendah. Ini hukum alam yang mutlak. Air tidak pernah mengalir ke puncak gunung. Ia selalu turun ke lembah. Begitu juga dengan rezeki. Rezeki itu alergi pada hati yang tinggi, sombong, atau takabur. Rezeki itu jodoh dengan hati yang rendah, tawadu, atau rendah hati. Orang yang sombong, yang merasa dirinya paling hebat, yang merasa kesuksesannya adalah hasil keringatnya sendiri. Dia sedang berdiri di puncak gunung, maka air rezeki akan lari darinya. Turun ke bawah mencari orang-orang yang bersyukur dan merasa ini semua titipan Gusti Allah. Jadi, sahabat, jadilah seperti lembah. Rendahkan hati Anda, serendah-rendahnya di hadapan Allah. Buka wadah hati Anda, libar-libar di bawah sana. Maka tanpa diminta pun, air bah rezeki dari segala penjuru akan tumpah ruah membanjiri kehidupan Anda. Ketiga, air mengisi wadah sesuai bentuknya. Air itu fleksibel. Masuk gelas jadi gelas, masuk ember jadi ember. Orang yang semeleh itu luas. Dia tidak kaku. Kalau hari ini rezekinya jadi pedagang, dia dagang dengan bahagia. Kalau besok bangkrut dan harus jadi kuli, dia jalani dengan senyum. Dia tidak protes. Ya Tuhan, kenapa wadahku begini? Tidak, dia menyesuaikan diri. Dan karena kelewasannya itulah, dia bisa selamat di situasi ekonomi seburuk apapun. Maka, sahabat, mulai hari ini, cobalah untuk milih mengalir. Jangan menjadi penyumbat aliran rezeki Anda sendiri dengan sampo-sampa batin seperti mengeluh, marah pada keadaan, menyalahkan pemerintah, atau iri pada tetangga. Sampah-sampah itulah yang membuat arus rezeki macet. Bersihkan sungainya, biarkan alirannya lancar. Ingatlah nasihat para sepuh. Sing sopo wang gelem ngalah
mengalir. Bakal luhur wekasane. Siapa yang mau mengalah atau mengalir, merendah, akan mulia akhirnya. Tapi, tunggu, jika kita sudah tenang seperti air, kenapa kok rasanya keajaiban itu belum datang juga? Apa yang sebenarnya terjadi di otak dan batin kita saat kita benar-benar melepas kemelekatan? Ada rahasia sains dan spiritual di balik kata melepas yang akan membuat Anda tercengang. Sahabat Jendela Azmi, mungkin sampai di sini logika manusiawi Anda masih memberontak. Mas, ini tidak masuk akal. Kalau saya melepaskan keinginan saya, kalau saya tidak terobsesi mengejarnya, bagaimana mungkin barang itu malah datang? Inilah rahasia terbesar alam semesta yang sering terlewatkan. Dalam ilmu fisika kuantum modern, ini disebut the law of reverse effort, hukum usaha terbalik, atau dalam bahasa spiritual Jawa kuno, yen dikulna bakal teko, yen digenggam bakal lungo. Jika dilepaskan akan datang, jika digenggam erat akan pergi. Mari kita pakai logika sederhana. Bayangkan Anda sedang menggenggam segenggam pasir kering di pantai. Pasir itu adalah rezeki, uang, karir, jodoh. Sekarang, cobalah Anda genggam pasir itu sekuat tenaga. Remas second ken-ken-kengnya karena takut kehilangan. Apa yang terjadi? Pasir itu justru akan merokot keluar dari sela-sela jari Anda. Semakin kencang Anda meremas, semakin banyak pasir yang tumpah, dan akhirnya tangan Anda kosong. Kenapa? Karena genggaman yang kencang, itu adalah simbol dari ketakutan dan kemelekatan. Itu adalah energi ngoyo. Energi yang mematikan aliran. Sekarang, cobalah buka telapak tangan Anda. Luruskan jari-jari Anda, biarkan tangan Anda terbuka lebar, menengadah ke langit, santai, dan semeleh. Apa yang terjadi dengan pasirnya? Pasir itu diam. Pasir itu tenang. Pasir itu utuh di tangan Anda. Bahkan, Anda bisa menampung lebih banyak pasir lagi di atasnya. Sahabat, secara ilmiah, saat Anda dalam kondisi ngoyo, cemas, atau takut miskin, otak Anda memancarkan gelombang beta tinggi, high beta waves. Ini adalah frekuensi siaga bahaya. Di frekuensi ini, otak Anda buntu. Kreativitas mati. Intuisi tertutup rapat. Anda tidak bisa melihat peluang bisnis. Anda tidak bisa melihat solusi masalah. Yang Anda lihat hanya masalah, masalah, dan masalah. Pantas saja rezeki macet, karena antena penerima rezeki Anda sedang rusak oleh kepanikan Anda sendiri. Sebaliknya, saat Anda melakukan semeleh ikhlas atau pasrah, otak Anda turun ke gelombang alfa atau theta. Ini adalah frekuensi zona Tuhan. Di frekuensi yang tenang ini, pintu bawah sadar terbuka. Tiba-tiba, kling, ide brilian muncul begitu saja. Tiba-tiba Anda tahu harus menelepon siapa. Tiba-tiba Anda punya keberanian mengambil keputusan yang tepat. Solusi yang tadinya buntu, tiba-tiba terlihat jalannya terang benderang. Kenapa ide-ide mahal itu muncul saat Anda tenang? Karena saat Anda melepaskan kemelekatan, Anda sedang memberi ruang bagi Allah untuk bekerja. Anda berhenti menjadi sutradara yang sok tahu dan membiarkan Allah mengambil alih kemudi hidup Anda. Ingatlah rumus ini. Kekhawatiran adalah doa untuk meminta apa yang tidak Anda inginkan. Saat Anda khawatir tidak punya uang, Anda sebenarnya sedang berdoa khusyuk. Ya Tuhan, tolong jadikan aku miskin. Dan alam semesta merespon getaran itu. Maka, melepas di sini bukan berarti membuang impian Anda, tapi melepaskan rasa memiliki dan rasa takut kehilangannya. Katakan pada Allah, "Ya Rob, hamba ingin kaya agar bisa bersedekah. Hamba ikhtiar maksimal, tapi kalaupun belum Engkau beri sekarang, hamba ridlo. Hamba tidak memaksa. Hamba percaya waktumu adalah yang terbaik." Saat getaran ridlo itu memancar ke langit, maka seluruh molekul alam semesta akan bergetar beresonansi untuk mewujudkan keinginan Anda dengan cara yang ajaib, cara yang tidak masuk akal logika manusia. Tapi hati-hati, sahabat. Ada satu musuh terbesar yang sering menyelinap masuk saat kita mencoba semeleh. Musuh itu bernama iri hati. Bagaimana cara menangkisnya dengan ajaran Rimo Ing Pandum? Sahabat Jendela Azmi, musuh terbesar dari sikap semeleh bukanlah kemalasan, melainkan mata yang liar.
mata yang suka melirik ke kanan dan ke kiri, mata yang sibuk mengintip rezeki orang lain. Dalam falsafah Jawa, penyakit ini disebut sawang sinawang, artinya saling memandang dan membandingkan kehidupan. Kita melihat tetangga beli mobil baru, hati kita panas. Kita melihat teman seangkatan naik jabatan, dada kita sesak. Kita melihat postingan orang liburan di media sosial, kita merasa hidup kita paling menyedihkan sedunia. Hati-hati, sahabat. Inilah racun paling mematikan yang menyumbat aliran rezeki Anda seketika. Saat Anda iri, saat Anda tidak terima melihat orang lain sukses, Anda sebenarnya sedang memprotes Tuhan. Anda seolah berkata, "Ya Allah, Engkau tidak adil, kenapa dia dapat, aku tidak? Padahal aku lebih rajin sholat, aku lebih pintar." Protes batin inilah yang membuat wadah rezeki Anda bocor halus. Bagaimana mungkin Allah mau menuangkan air rezeki ke dalam gelas yang retak dan berlubang? Maka Sunan Kalijaga mengajarkan teknik perbaikan wadah yang disebut Nrimo ing Pandum, N-I-M-O. Artinya, menerima dengan lapang dada. P-A-N-D-U-M. Artinya pembagian atau jatah. Jadi, Nrimo ing Pandum adalah sikap mental yang percaya 100% bahwa Allah adalah Maha Pembagi yang paling adil. Bayangkan Allah itu seperti dokter spesialis yang sangat ahli. Dan kita adalah pasiennya. Dokter tahu persis dosis obat rezeki yang pas buat kita. Ada orang yang dikasih dosis uang 1 miliar, dia sembuh, makin taat. Tapi ada juga orang yang kalau dikasih dosis uang 1 miliar, dia malah mati overdosis. Jadi sombong, lupa keluarga, dan bermaksiat. Karena Allah Maha tahu, kalau mental kita belum kuat memegang uang segitu, maka Allah tahan dulu rezekinya. Bukan karena pelit, tapi karena sayang. Allah ingin menyelamatkan kita. Orang yang nerimo ing Pandum itu sadar diri. Dia tidak sibuk mengurusi jatah orang lain. Dia sibuk membesarkan wadah kepantasannya sendiri. Dia berpikir, kalau hari ini aku cuma dapat tempe, ya alhamdulillah. Mungkin kalau aku makan daging steak hari ini, darah tinggiku kumat. Kalau hari ini, aku belum punya mobil, ya disyukuri. Mungkin kalau punya mobil sekarang, aku malah kecelakaan, atau jadi jarang ke masjid. Sikap ini, sahabat, sungguh menenangkan. Dada rasanya plong, luas sekali. Tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki. Melihat orang sukses, dia ikut bahagia dan mendoakan, "Barakallah, semoga rezekinya nular ke saya." Dan tahukah Anda rahasianya? Saat Anda bahagia melihat kesuksesan orang lain, Anda sedang mengirim sinyal ke alam semesta bahwa Anda satu frekuensi dengan kesuksesan itu. Anda sedang menarik energi sukses itu mendekat ke arah Anda. Jadi, mulai detik ini, stop membandingkan bab 1 kehidupan Anda dengan bab 10 kehidupan orang lain. Setiap orang punya zona waktunya masing-masing. Bunga mawar mekar di bulan ini, bunga melati mekar di bulan depan. Dua-duanya indah pada waktunya. Tidak ada yang terlambat, tidak ada yang terlalu cepat. Terimalah jatah hari ini dengan senyum lebar. Katakan, "Matur nuwun Gusti, atas segala nikmat yang Engkau titipkan hari ini." Rasa syukur itulah yang akan mengundang nikmat-nikmat baru untuk antre masuk ke dalam hidup Anda. Namun, ada satu lagi hantu pikiran yang sering menghantui kita di malam hari saat kita sendirian di kamar. Hantu itu bernama kekhawatiran masa depan sumelang. Takut besok makan apa, takut anak tidak bisa bayar sekolah, takut dipecat, sahabat jendela Azmi. Mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kali Anda tidur nyenyak tanpa terbangun di tengah malam dengan jantung berdebar? Kapan terakhir kali pikiran Anda benar-benar hening tanpa dibisingkan oleh suara-suara ketakutan masa depan? Besok makan apa ya? Bulan depan bayar cicilan pakai uang dari mana? Kalau nanti aku di PHK, nasib anak istriku bagaimana? Kalau usahaku bangkrut, aku mau taruh muka di mana? Dalam falsafah Jawa, penyakit batin ini disebut sumelang. Artinya, kekhawatiran yang berlebihan, rasa cemas, was-was, dan ketakutan akan sesuatu yang belum terjadi. Sahabat, tahukah Anda betapa bahayanya sumelang ini bagi rezeki Anda? Secara psikologis, sumelang membuat otak buntu dan tubuh sakit-sakitan. Tapi secara spiritual, ini jauh lebih mengerikan.
Sadarkah Anda, ketika Anda sumelang, ketika Anda meragukan nasib Anda besok pagi, sebenarnya Anda sedang menghina Allah secara halus. Astagfirullah, kasar sekali bahasanya, tapi itulah kenyataannya. Saat Anda cemas berlebihan soal rezeki siola Anda berkata, "Ya Allah, aku ragu. Engkau mampu memberiku makan besok, ya Allah. Aku tidak percaya Engkau maha kaya. Aku takut stok rezekimu habis. Ya Allah, Engkau menciptakan aku, tapi Engkau lepas tangan membiarkan aku mati kelaparan." Bukankah itu bentuk suatsen berprasangka buruk kepada Sang Pencipta? Padahal Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, tidak ada satupun makhluk melata di bumi ini, melainkan Allah lah yang menanggung rezekinya. Cicak di dinding saja, yang tidak bisa terbang, tetap bisa makan nyamuk yang punya sayap. Cicak tidak pernah sumelang. Dia tidak pernah demo menuntut sayap. Dia percaya, jatahnya pasti datang. Kenapa kita, manusia yang punya akal dan iman, justru kalah tawakal dengan seekor cicak? Kanjeng Sunan Kalijaga mengajarkan kita untuk kembali memiliki mental seperti bayi. Lihatlah bayi yang baru lahir. Apakah bayi itu pernah stres memikirkan harga susu formula naik? Apakah bayi itu pernah begadang memikirkan, besok ibuku punya uang gak ya buat beli popok? Tidak pernah. Bayi itu tidur nyenyak. Bayi itu tersenyum tenang. Kenapa? Karena dia hakul yakin 1000%, bahwa orang tuanya pasti menjamin hidupnya. Dia pasrah total pada kasih sayang orang tuanya. Lantas, kenapa kita yang sudah dewasa ini malah jadi peragu? Karena kita terlalu mengandalkan logika kita yang terbatas, dan melupakan kuasa Allah yang tak terbatas. Logika kita bilang, saldo 0, berarti mati. Kuasa Allah bilang, saldo 0. Tapi kalau kun fayakun, rezeki bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka, obat dari penyakit sumelang ini hanya satu. Iman. Gantilah rasa khawatir itu dengan keyakinan yang menghunjam ke dada. Setiap kali rasa takut itu datang membisikkan bagaimana kalau, segera lawan dengan bentakan iman. Cukup. Ada Allah yang maha kaya, ada Allah yang maha mengatur, ada Allah yang tidak pernah tidur mengurus rezekiku. Sahabat, rezeki itu sudah tertakar, tidak akan tertukar. Jatah nafas Anda, jatah nasi Anda, jatah uang Anda, sudah tertulis rapi di Lauhul Mahfudz, bahkan sebelum Anda lahir. Tugas Anda bukan memikirkan hasil akhirnya, itu pusing. Dan itu bukan wilayah Anda. Tugas Anda hanyalah menjemputnya dengan cara yang cantik, cara yang berkah, dan hati yang gembira. Tapi ingat, semeleh dan iman bukan berarti kita jadi pasif. Bukan berarti kita cuma duduk di pojokan masjid, menunggu uang jatuh dari atap. Sunan Kalijaga punya rumus kerja yang sangat unik. Sepi ing pamrih, rame ing gawe, sahabat, jendela azmi. Sampai di sini, mungkin Anda bertanya, kalau saya sudah semeleh, hati saya tenang, pasrah sama Allah. Lalu bagaimana cara saya bekerja? Apakah saya kerja seadanya saja? Disinilah letak kecerdasan spiritual Kanjeng Sunan Kalijaga. Beliau mewariskan sebuah mantra sakti untuk etos kerja yang dahsyat, yang bunyinya, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Mari kita bedah kalimat ini. Karena disinilah rahasia para miliarder langit berada. Pertama, sepi ing pamrih, artinya, sepi dari keinginan untuk dipuji, sepi dari ambisi pribadi yang egois, dan sepi dari haiteng-haitenggen, untung rugi dengan manusia. Pamrih itu artinya mengharapkan balasan. Kebanyakan kita bekerja dengan mental pedagang. Saya kerja segini, harus dibayar segini. Kalau nggak dibayar, saya mogok. Ini wajar secara hukum dunia. Tapi secara spiritual, ini membatasi rezeki Anda. Kenapa? Karena Anda membatasi gaji Anda hanya dari manusia bos atau klien. Padahal manusia itu pelit. Manusia itu terbatas. Orang yang sepi ing pamrih itu bekerja bukan untuk mengejar uang receh. Dia bekerja karena tugas jiwa. Dia tidak peduli apakah bosnya melihat atau tidak. Dia tidak peduli apakah orang bertepuk tangan atau mencibir. Fokus matanya hanya satu. Ridho Gusti Allah. Dia yakin, bosku yang sebenarnya adalah Allah. Manusia bisa salah menilai kerjaku, tapi Allah tidak pernah salah mentransfer gajiku. Kedua,
rame ing gawe. Artinya ramai dalam bekerja, giat, cekatan, tidak bisa diam. Tangannya ringan membantu orang lain. Pikirannya sibuk mencari solusi. Ingat ya, sahabat, sepi ing pamrih itu hatinya yang sepi dari tuntutan. Tapi fisiknya super aktif. Bukan sebaliknya. Zaman sekarang banyak orang yang terbalik. Rame ing pamrih, sepi ing gawe, maunya gaji besar, tunjangan banyak, fasilitas mewah rame pamrih, tapi giliran disuruh kerja malah malas-malasan. Banyak alasan, dan kerjanya asal-asalan sepi gawe. Orang seperti ini, seumur hidup rezekinya akan seret. Dijamin, maka ubahlah mindset Anda mulai hari ini. Berhentilah mengejar uang, mulailah mengejar manfaat. Uang itu hanyalah efek samping dari seberapa besar manfaat yang Anda berikan. Bayangkan, lebah tidak pernah berpikir, aku mau bikin madu biar bisa dijual mahal. Tidak. Lebah hanya sibuk ramai ing gawe menghisap nektar, membantu penyerbukan bunga, dan memberi manfaat bagi alam. Karena dia memberi manfaat, maka madu rezekinya otomatis dihasilkan dengan melimpah dan dicari semua orang. Jadi, kalau Anda seorang pedagang bakso, jangan fokus. Duh, hari ini harus dapat untung 1 juta. Itu pamrih. Tapi ubah fokusnya. Bagaimana ya caranya? Bikin bakso yang paling enak, paling higienis, dan pelayanannya paling ramah, biar pelanggan saya bahagia. Itu Rame ing Go. Ketika pelanggan bahagia, uang 1 juta itu akan datang sendiri, bahkan lebih. Kalau Anda seorang karyawan, jangan fokus. Kapan ya gaji naik? Tapi fokuslah. Apa yang bisa saya bantu agar perusahaan ini maju? Masalah apa yang bisa saya selesaikan? Ketika Anda menjadi solusi, maka uang akan mengejar Anda. Kalaupun bos Anda pelit, Allah akan memindahkan Anda ke tempat yang lebih baik dengan karunia yang ajaib. Itulah inti sepi ing pamrih, rame ing gawe. Bekerjalah dengan tulus tanpa pamrih, dan bekerjalah dengan totalitas rame gawe. Jadikan pekerjaan Anda sebagai sajadah panjang ibadah Anda. Tapi, sahabat, ada satu lagi akselerator pemercepat rezeki yang paling ampuh. Kalau Anda sudah bekerja tulus, rezeki sudah mulai mengalir. Bagaimana cara melipat gandakannya menjadi air bah? Jawabannya ada pada satu sifat Tuhan yang harus kita tiru, Loman. Sahabat, jendela Azmi. Jika Semele adalah wadahnya dan Rame ing Gawe adalah kerannya, maka Loman adalah pompa airnya. Inilah rahasia para wali songo dan orang-orang kaya zaman dulu yang sering tidak masuk akal logika kita. Dalam falsafah Jawa, sifat ini disebut Loman. Artinya, mudah memberi, ringan tangan, tidak eman-eman sayang mengeluarkan harta. Lawannya adalah Cethil pelit atau kikir. Sunan Kalijaga mengajarkan sebuah hukum alam yang sangat aneh tapi nyata. Yen kepingin sugih, kowe kudu wani melarat. Jika ingin kaya, kamu harus berani miskin. Maksudnya bukan jadi gelandangan, tapi berani membuang harta di jalan Allah tanpa rasa takut jatuh miskin. Logika manusia bilang, kalau uang 100.000 dikasih orang 50.000, sisanya tinggal 50.000. Berkurang dong. Tapi logika Tuhan matematika sedekah bilang, kalau uang 100.000 dikasih orang 50.000, maka akan dikembalikan 500.000, bahkan 50 juta. Kenapa bisa begitu? Mari kita pakai analogi pompa air tangan pompa jadul. Pernahkah Anda memompa air tanah? Kalau pompanya kering, Anda genjot sekuat tenaga pun air tidak akan keluar. Apa solusinya? Anda harus memancingnya. Anda harus menuangkan seember air bersih ke dalam leher pompa itu, membuang air. Baru setelah itu, Anda pompa. Air dari dalam tanah akan menyembur deras tanpa henti. Bayangkan jika Anda sesil. Anda berpikir, sayang air seember ini. Kalau aku tuang ke pompa, nanti airku habis. Mending aku simpan saja buat minum. Apa yang terjadi? Anda memang punya seember air itu, tapi Anda kehilangan satu sumur air yang tak terbatas di bawah tanah. Begitulah rezeki. Sahabat, orang yang semeleh itu, orang yang paling loman. Kenapa dia mudah memberi? Karena dia yakin semeleh,
bahwa sumber airnya Allah tidak akan pernah kering. Dia tidak takut miskin, karena dia tahu pemilik kekayaan menjaminnya. Sebaliknya, orang yang pelit sesil itu sebenarnya adalah orang yang paling tidak semeleh. Dia menahan uangnya erat-erat karena dia takut besok tidak dapat uang lagi. Dia menghina Allah dengan menganggap Allah itu miskin. Maka Allah pun memperlakukan dia sesuai prasangkanya. Oke, karena kamu takut miskin dan menahan hartamu, maka aku pun akan menahan rezekiku turun kepadamu. Macetlah rezekinya. Maka, sahabat, jadilah magnet rezeki dengan sifat loman. Latihlah diri Anda untuk memberi, bukan saat Anda lapang, tapi justru saat Anda sempit. Ini kuncinya. Kalau sedekah saat kaya, itu biasa. Semua orang bisa, tapi sedekah saat Anda sendiri sedang butuh, saat dompet tinggal selembar merah, itu luar biasa. Itu adalah sinyal iman tingkat tinggi yang menggetarkan arsy Allah. Katakan pada Allah saat Anda memasukkan uang itu ke kotak amal. Ya Allah, ini uang terakhir hamba. Hamba butuh. Tapi hamba yakin, hambamu yang lain lebih butuh. Hamba loman lepas karena hamba percaya engkau pasti menggantinya. Demi Allah, sahabat, tidak akan menunggu lama. Rezeki itu akan datang menyerbu Anda seperti air bah yang menjebol bendungan. Datangnya dari arah yang tidak masuk akal. Tiba-tiba ada yang bayar hutang lama, tiba-tiba ada proyek gol, tiba-tiba ada hadiah. Jadi, jangan jadi penyumbat aliran rezeki Anda sendiri dengan sifat pelit. Alirkan, putar, bagikan, maka hidup Anda akan menjadi sungai yang jernih, deras, dan menghidupi banyak orang. Lalu, setelah kita melakukan semua ini, semeleh, kerja tulus, dan loman, apa tandanya kalau ilmu ini sudah masuk dan mulai bekerja dalam hidup kita? Apakah harus menunggu uang sekarung datang dulu, baru kita tahu berhasil? Tidak. Ada tanda-tanda halus yang bisa Anda rasakan sekarang juga. Sahabat jendela azmi, setelah kita belajar meletakkan hati, membuang ambisi yang membakar, bekerja tanpa pamrih, dan melatih sifat loman, mungkin Anda bertanya-tanya, apakah saya sudah berhasil? Apa tandanya ilmu ini sudah merasuk ke dalam jiwa saya? Apakah tandanya harus tiba-tiba menemukan uang sekarung di depan pintu? Apakah tandanya hutang lunas dalam semalam? Bukan. Itu sinetron, sahabat. Allah punya cara kerja yang jauh lebih halus, lebih elegan, dan lebih memuliakan hambanya. Tanda pertama dan paling utama, bahwa ilmu semeleh Sunan Kalijaga sudah aktif di diri Anda adalah ati ayem, tentrem, lan esu meleha, hati tenang, damai, dan berserah. Coba rasakan dada Anda sekarang. Dulu, setiap kali memikirkan tagihan, jantung berdebar kencang, keringat dingin keluar, dan kepala pening. Tapi sekarang, aneh. Dompet mungkin masih tipis, hutang mungkin belum lunas semua, tapi kok rasanya tenang sekali. Tidak ada lagi rasa kemrungsung gelisah atau terburu-buru. Tidak ada lagi ketakutan berlebihan. Anda bisa tersenyum tulus pada istri dan anak-anak, padahal besok beras habis. Anda bisa menikmati segelas teh hangat dengan nikmat yang luar biasa, seolah-olah Anda adalah raja. Jika Anda sudah merasakan ketenangan aneh ini, selamat. Itu tandanya frekuensi otak Anda sudah pindah ke zona Tuhan. Itu tandanya Anda sudah kaya sebelum kaya. Mental kaya, tenang, sudah masuk duluan sebelum uang fisiknya datang. Dan hukum alam berkata, fisik pasti akan mengikuti mental. Tanda kedua, turu penak, tidur nyenyak. Dulu Anda sering insomnia, mata terbelalak menatap langit-langit kamar, memikirkan nasib. Sekarang, begitu kepala menyentuh bantal zes, langsung lelap. Kenapa? Karena beban di pundak sudah Anda letakkan seleh di sajadah isya tadi. Anda tidur bukan membawa masalah, tapi membawa kepasrahan. Tubuh Anda istirahat total, membiarkan Allah yang bekerja mengurus urusan Anda saat Anda tidur. Tanda ketiga, masalah besar terasa kecil. Dulu, ban motor bocor saja rasanya dunia mau kiamat. Marah-marah, mengumpat nasib. Sekarang, menghadapi masalah seberat gunung pun, Anda santai. Anda berpikir, ini kecil, Allah Maha Besar.
Kalau Allah kasih masalah ini, pasti Allah sudah siapkan solusinya. Mental Anda menjadi raksasa, sehingga masalah terlihat seperti kerikil. Dan tanda terakhir, inilah yang paling ajaib. Tiba-tiba muncul fenomena endilalah kebetulan yang diatur Allah. Rezeki datang dari arah yang min haitsu la yahtasib, tidak disangka-sangka. Bukan hasil kerja keras banting tulang Anda yang biasa, tapi datangnya halus sekali. Tiba-tiba, ada teman lama menelepon, menawarkan proyek. Tiba-tiba, ada orang yang melunasi hutang padahal tidak ditagih. Tiba-tiba, jualan Anda laris manis tanpa promosi besar-besaran. Atau tiba-tiba pengeluaran Anda jadi irit sekali barang-barang awet, dan kesehatan terjaga ini juga rezeki. Rasanya hidup itu jadi mudah. Pintu-pintu yang dulu terkunci rapat, sekarang terbuka sendiri. Seolah ada pelayan gaib yang membukakannya untuk Anda. Kenapa? Karena Anda sudah menjadi tamu istimewa Allah. Tamu tidak perlu mendobrak pintu. Tamu akan dibukakan pintu. Sahabat, jika tanda-tanda ini sudah mulai muncul satu persatu, pertahankan, jangan kembali lagi menjadi manusia ngoyo. Anda sudah berada di jalur yang tepat, tinggal tunggu waktu panen raya tiba. Namun, untuk mengunci semua ilmu ini agar tidak lepas lagi, kita butuh satu ikrar terakhir, satu doa penyerahan total yang akan menjadi segel perjanjian kita dengan Allah. Doa apakah itu? Sahabat Jendela Azmi, tibalah kita di penghujung perjalanan batin ini. Kita sudah membahas panjang lebar tentang bahaya ngoyo, indahnya semeleh, hingga dahsyatnya keajaiban Rimo ing Pandum. Namun, semua ilmu itu hanya akan menjadi wawasan belaka jika tidak kita praktikkan sekarang juga. Ilmu semeleh bukan untuk dihafal, tapi untuk dirasakan. Maka, di menit-menit terakhir ini, saya ingin mengajak Anda untuk melakukan satu ritual batin sederhana. Jika Anda sedang duduk, duduklah dengan tegap dan rileks. Jika Anda sedang berbaring, luruskan tubuh Anda. Mari kita buang sampah emosi yang selama ini menyumbat rezeki Anda. Silakan tarik napas panjang dari hidung, tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Bayangkan di pundak Anda ada sebuah ransel hitam yang sangat berat. Isinya adalah beta-beta besar bernama hutang, cicilan, biaya sekolah, ketakutan masa depan, dan ambisi mengejar dunia. Rasakan betapa beratnya beban itu menekan bahu Anda selama bertahun-tahun, membuat Anda bungkuk, membuat Anda lelah, membuat wajah Anda tua sebelum waktunya. Sekarang, dalam hati, ucapkan kalimat ini kepada diri sendiri. Wahai jiwaku yang lelah, sudah cukup engkau berlari. Wahai pikiranku yang ruwet, sudah cukup engkau cemas. Lalu bayangkan, Anda melepaskan ransel hitam itu dari pundak Anda. Pelan-pelan, turunkan ransel itu, dan letakkan ransel itu di lantai, tepat di hadapan kekuasaan Allah. Anda tidak membuangnya. Anda hanya menyerahkannya kepada pemilik semesta yang jauh lebih kuat memikulnya daripada Anda. Ikuti doa penyerahan ini dalam hati Anda dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hamba mengaku salah. Selama ini hamba sombong mengandalkan kekuatan hamba sendiri. Hamba lupa bahwa engkaulah sang penjamin rezeki. Hamba lelah mengejar dunia yang terus berlari menjauh. Mulai detik ini, ya Rob, hamba letakkan segala urusan dunia hamba kepadamu. Hamba pasrahkan nasib hamba, rezeki hamba, dan masa depan keluarga hamba ke dalam genggamanmu. Hamba ridho dengan apa yang engkau beri. Hamba ikhlas dengan apa yang engkau atur. Jadikanlah hamba magnet rezekimu. Datangkanlah rezeki itu dengan karamu yang indah, di waktu yang tepat, dan dalam jumlah yang berkah. Cukuplah engkau sebagai penolongku, dan sebaik-baik pelindung. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat, rasakan bedanya. Pundak Anda terasa ringan, bukan? Dada Anda terasa lapang, bukan? Itulah rasanya merdeka. Itulah rasanya semeleh. Mulai detik ini, berjanjilah pada diri sendiri. Setiap kali rasa cemas itu datang mengetuk pintu pikiran Anda, tersenyumlah dan katakan, maaf, urusanku sudah kuserahkan pada bos besar. Silakan lapor pada Allah. Anda sekarang bukan lagi seorang pemburu yang kelelahan. Anda adalah bunga yang mekar. Tetaplah bekerja, tetaplah berusaha,
tapi dengan hati yang berbunga-bunga. Dan percayalah pada janji Allah, kupu-kupu rezeki itu akan datang berbondong-bondong, bersimpuh di pangkuan Anda, membawa madu keberlimpahan yang tak pernah habis. Terima kasih telah menyimak video ini sampai tuntas. Semoga menjadi jalan hidayah dan pembuka pintu rezeki yang selebar-lebarnya bagi kita semua. Jika hati Anda bergetar setelah melakukan doa tadi, silakan ketik di kolom komentar sebagai tanda kesungguhan Anda. Bismillah, saya Semeleh. Saya siap dikejar rezeki. Jangan lupa like video ini agar energinya menyebar, share kepada teman yang sedang ruwet hidupnya, dan subscribe Jendela Azmi untuk terus mengisi baterai iman kita. Sampai jumpa di video penuh hikmah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.